Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965. Selama ini, narasi sejarah mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965 selalu menempatkan PKI sebagai dalang tunggal. Namun, walaupun PKI dikatakan sebagai dalang tunggal, ironisnya, korban terbanyak dari peristiwa G30S 1965 adalah PKI dan tertuduh PKI. Setidaknya 500.000 orang dibunuh karena dianggap anggota PKI. Bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa G30S 1965? Propaganda pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa G30S adalah ulah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Faktanya, penculikan dan pembunuhan para jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Latar belakang peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Selain itu, setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Persaingan tersebut memicu munculnya Perang Dingin yang memecah negara-negara di dunia menjadi dua kubu. Pertama, kubu Uni Soviet dengan paham komunisnya. Kedua, kubu Amerika Serikat dengan paham kapitalis. Pada tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan cenderung anti-Amerika. Sedangkan Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat dan ingin menyingkirkan Soekarno. Siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa tersebut? Tidak ada dalang tunggal dalam peristiwa G30S 1965. Terdapat banyak teori yang menjelaskan mengenai siapa dalang di balik peristiwa itu. Teori-teori tersebut antara lain: pertama, PKI. Teori ini merupakan versi rezim Orde Baru. Dasarnya adalah narasi sejarah yang dibuat oleh sejarawan pemerintah Orde Baru, yakni Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, yang berjudul Tragedi Nasional Percobaan Coup G30S PKI di Indonesia. Isi dari buku tersebut adalah mengenai skenario PKI yang sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia. Kedua, konflik internal Angkatan Darat. Sejarawan Cornell University Benedict Anderson dan Ruth McVeigh mengemukakan bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat. Menjelang tahun 1965, staf umum Angkatan Darat pecah menjadi dua kubu. Kedua kubu ini sama-sama anti PKI, namun memiliki perbedaan sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Kelompok pertama atau kubu tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno dipimpin Letjen TNI Ahmad Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional karena PKI termasuk di dalamnya. Kelompok kedua atau kubu kanan bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Soekarnoisme. Dalam faksi ini ada Jenderal TNI A.H. Nasution dan Maijen TNI Soeharto. Peristiwa G30S yang berdalih menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama kubu tengah untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan kubu kanan Angkatan Darat. Ketiga, Soeharto.
Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Komando Daerah Militer 5, Kolonel Abdul Latif dalam pledoi Kolonel Alatif, Soeharto terlibat G30S, mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta pada tanggal 28 September 1965, 2 hari sebelum operasi dijalankan. Bahkan, 4 jam sebelum G30S dilaksanakan, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Dalam kesaksianku tentang G30S, Subandrio juga mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui 4 langkah, yakni menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965, membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno, menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno, dan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Keempat, CIA. Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin tahun 1960-an, Amerika Serikat dan negara-negara barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan kubu Uni Soviet yang memiliki paham komunis. Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia. Menurut David Johnson, opsinya adalah membiarkan saja, membujuk Soekarno beralih kebijakan, menyingkirkan Soekarno, mendorong Angkatan Darat merebut pemerintahan, merusak kekuatan PKI dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus menjatuhkan Soekarno. Opsi terakhir inilah yang kemudian dipilih oleh Amerika Serikat. Mengapa Orde Baru melakukan propaganda bahwa dalang tunggal G30S 1965 adalah PKI? Komunisme merupakan salah satu ideologi yang pernah besar di Indonesia, terutama di era pemerintahan Orde Lama. Presiden Soekarno bahkan pernah mencanangkan konsep politik Nasakom yang merupakan kependekan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada era pemerintahan Orde Lama, Indonesia juga lebih condong ke kubu Uni Soviet yang berpaham komunis serta cenderung anti-Amerika. Sementara itu, pada era pemerintahan Orde Baru, keadaan berbalik 180 derajat. Pemerintah Orde Baru condong ke kubu Amerika Serikat dan cenderung anti-komunisme. Maka dari itu, pemerintah Orde Baru melakukan propaganda untuk memojokkan komunisme. Salah satunya adalah dengan menyatakan bahwa PKI merupakan dalang tunggal G30S 1965. Salah satu upaya propaganda tersebut ialah melalui film penumpasan pengkhianatan G30S PKI. Film itu dianggap sebagai film propaganda Soeharto agar paham komunisme yang pernah besar di Indonesia bahkan sempat menjadi 3 pilar kekuatan politik utama yang dirumuskan Bung Karno musnah untuk selama-lamanya di negeri ini. Tidak semua kejadian yang disuguhkan di dalam film tersebut merupakan peristiwa yang sebenarnya. Banyak adegan yang dilebih-lebihkan untuk mengesankan bahwa PKI dan komunisme merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peristiwa G30S 1965 merupakan peristiwa yang kompleks. Dalam hal ini, PKI bukanlah aktor tunggal yang memicu pecahnya peristiwa tersebut.
Bahkan disinyalir perang dingin antara kubu Amerika Serikat dan Uni Soviet juga turut andil dalam pecahnya peristiwa tersebut. Terdapat beberapa teori dan versi mengenai peristiwa G30S 1965. Maka dari itu, alangkah baiknya apabila kita tidak menelan mentah-mentah hanya satu versi mengenai peristiwa tersebut. Demikian penjelasan mengenai sejarah peristiwa G30S 1965. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.